Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube saya. Tema kita kali ini adalah nasib perawat dan bidan di masa depan. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Di tengah wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bahkan negara kita Indonesia tercinta ini, yang memerlukan tenaga medis dan paramedis, sungguh sangat ironis dan berbanding terbalik dengan ketatnya regulasi yang mengikat untuk dapat melafazkan sumpah jabatan bagi perawat dan bidan. Penafsiran peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan kesehatan khususnya pada perawat dan bidan Indonesia semakin membuat dua profesi ini berada di ambang kepunahan. Ini terbukti dengan kurangnya minat masyarakat untuk kuliah. Dan tentunya kita sangat berharap bahwa aturan yang menyulitkan ini bukan menjadi pintu masuk bagi perawat dan bidan yang berasal dari luar Indonesia. Berbagai upaya dan langkah yang telah dibuat oleh organisasi profesi dan organisasi kesehatan lain tidak menemukan titik temu dalam menyelesaikan semua persoalan uji kompetensi yang harus dilewati dan dilususi untuk dapat memegang STR sebagai SIM untuk bekerja pada sarana pelayanan kesehatan. Kita sangat menyadari bahwa aturan uji kompetensi berlaku hampir di seluruh negara bagi profesi kesehatan, dengan dasar bahwa yang akan dihadapi adalah nyawa manusia, dan itu sangat betul. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Hanya saja proses dan pelaksana serta materi uji yang masih menimbulkan banyak polemik bagi para calon perawat dan bidan. Proses uji kompetensi yang dilaksanakan selama ini hanya mengukur pengetahuan keterampilan melalui tes tertulis selama 180 menit. Dan itu yang menentukan apakah bisa bekerja atau tidak. Ijazah yang didapatkan dengan mengorbankan waktu dan materi selama 3 sampai dengan 5 tahun tidak berarti apa-apa. Uji kompetensi menyisakan puluhan ribu alumni yang belum lulus sampai sekarang. Ada yang sudah ikut ujian 7 sampai dengan 8 kali, namun tidak lulus juga. Banyak yang sudah alih profesi menjadi pelayan toko, penjual makanan, kosmetik, dan lain-lain. Akibat banyaknya yang tidak lulus pada uji kompetensi dan tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap nasib para alumni itu, muncul exit exam yang tentunya pengelola pendidikan yang diharuskan untuk dapat bertanggung jawab terhadap kelulusan para alumni ini. Dan berdasarkan wacana yang beredar bahwa retaker akan diuji kembali sampai lulus, sedangkan bagi mahasiswa tidak akan diluluskan dari prodinya jika tidak lulus uji kompetensi. Dan apabila sampai pada masa batas studi tidak lulus juga, maka dipersilakan untuk alih jenjang ke prodi lain. Uji kompetensi dalam bentuk exam yang dilaksanakan oleh Komite Nasional. Entah bagaimana hubungannya dengan Kampus Merdeka, yang dalam petunjuk pelaksanaannya ada magang pada sarana atau industri selama 2 semester yang akan menghasilkan sertifikat sebagai pengakuan atas capaian magang atau kegiatan yang dilakukan. Itu untuk apa? Kita sangat berharap bahwa aturan uji kompetensi dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2020, bahwa uji kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi. Artinya, perguruan tinggilah yang mempunyai kewenangan untuk dapat melaksanakan uji kompetensi bekerja sama dengan organisasi profesi. Indonesia akan menghadapi krisis tenaga kesehatan, khususnya perawat dan bidan, jika wabah ini berkepanjangan. Banyak teman-teman tenaga paramedis yang berjuang sudah sangat kelelahan. Ada yang sudah terpapar dan ada yang wafat sebagai syahid dalam kemanusiaan. Tolong pemerintah dalam hal ini dengan hati
bahwa para pejuang kesehatan ini patut diberi perhatian lebih. Bahkan, kalau perlu, diberi sertifikasi atas jasa mereka sebagai pejuang kesehatan. Regenerasi pasti. Jika seperti sekarang mekanisme yang dijalankan, khawatir tidak ada regenerasi perawat dan bidan. Betapa banyak anak bangsa yang bercita-cita mulia ingin mengabdi melalui kesehatan. Dan semua ini tidak terwujud dengan uji kompetensi yang sangat tidak memihak. Kepada Mas Menteri, tolong dicermati lagi regulasi uji kompetensi ini. Berikan kewenangan kepada perguruan tinggi atau tolong perhitungkan masa studi mahasiswa dan kelulusan tidak 100% hanya dari uji kompetensi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.